Pembakarannya disiapkan, ya, permisi, disiapkan kembali alat pembakarannya. Nah, ini makhluknya nanti saya bongkar, saya lihatkan, saya samakan seperti makhluk yang saya bawa. Ini manusianya, ya, tandanya manusia, dia punya rambut hitam, cuma maaf matanya sengaja saya tutup. Kenapa harus ditutup matanya? Karena ini manusia, nanti akan saya bakar hidup-hidup. Tubuhnya setelah nanti saya masukkan, yaitu roh leluhurnya. Bahkan ini anak manusia bisa berubah, dia punya wujud, salin dia punya rupa. Jangan nanti lempar-lempar duit, hiburan rame, hiburan bagus, nggak laku syukur, tidak laku, yang mudah-mudahan laris, namanya orang usaha, ya. Mudah-mudahan terjadi, mudah-mudahan terlaksana. Sudah siap semuanya? Mari kita mainkan sebentar. Saya tanya sekali lagi, yang sebelah sini nih manusia bukan? Manusia, ya, yang saya bungkus, yang saya akan mainkan, yang akan saya hiburkan, ini manusia. Kalau sudah, permisi disaksikan bahwa ini manusia yang saya bungkus. Baik, waktunya ini sudah malam, ini manusia pun akan saya coba saya demonstrasikan sebentar, ya. Akan saya coba saya demonstrasikan, saya lihatkan sebentar perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan pembakarannya yang kedua. 2,5 detik, hanya 2,5 menit. Saya lihatkan wujud manusianya. Sebentar, rapatkan saja mas, rapatkan sedikit supaya bisa kelihatan. Karena kalau jauh-jauh nanti dikiranya ini kata Morgana, maka saya lihatkan wujudnya sebentar, tidak lama. Disiapkan alat pembakarannya. Mari kita mainkan sebentar. Garis sebelah sini mas, dibantu tarik mundur sedikit supaya kelihatan. Karena saya lihatkan ini gak lama, hanya 2,5 menit. Saya lihatkan ini, permisi, yang pertama hanya dia punya taringnya. Taringnya panjang, kukunya memanjangi, matanya merah. Baru nanti saya angkat tubuhnya melayang di atas udara semacam ini. Coba anda lihat, ya. Maka anda yang jauh boleh mendekat, yang dekat anda boleh merapat. Pasang kamera handycam boleh mengambil dan bakar saja, tidak apa-apa. Saya lihatkan dulu di manusianya sebelum saya bakar kembali, ya. Boleh maju-maju, boleh maju-maju, tidak apa-apa, itu ada garisnya, ya. Karena ini, kalau anda penasaran ingin lihat, 1 jengkal jauh daripada garis, saya jamin tidak akan pernah melihat, ya. Motornya majukan aja ke sini, tidak apa-apa. Nonton bersama motor boleh, ya. Di atas motor silakan, silakan masukkan aja ke sini biar aman, ya. Motornya dimasukkan, ya, nggak apa-apa. Dikunci ganda motornya, keamanan kita jaga masing-masing, ya. Karena saya datang kemari tidak membawa bapak keamanan. Di sini saya hanya numpang, gak lama-lama, hanya 2,5 menit sebelum nanti saya meneruskan perjalanan ke Provinsi Banten, ya. Maka ini malam saya coba saya mainkan sebentar, saya hiburkan ini anak manusianya. Ini adik saya yang saya bungkus, ini asli dari Pulau Borneo, dari Pulau Kalimantan, yang mana ini adik saya yang dijuluki si manusia api, si manusia rimba. Malam ini saya coba saya mainkan, saya coba saya hiburkan ini anak manusianya. Boleh maju-maju aja ke depan, injak aja garisnya, tidak apa-apa. Karena saya lihatkan ini gak lama, saya samakan seperti makhluk yang saya bawa seperti ini. Jadi saya mohon dengan hormat, ya, sebelum saya lihatkan wajah ini anak yang punya pengendara sepeda roda 2, saya minta dengan segala hormat jangan terlalu di pinggir jalan, ya. Agak dimasukkan aja motornya. Permisi dikunci ganda, nontonnya jangan lupa, ya. Supaya menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Jadi permisi masukkan motornya, tidak apa-apa, ya. Jangan terlalu di pinggir jalan supaya jangan sampai mengganggu jalannya lalu lintas, ya. Karena di tempat ini saya hanya numpang, tidak lama-lama, ya. Keamanan kita jaga masing-masing. Mari kita coba kita bongkar, kita lihatkan sebentar. Allahumma sholli Allahumma man arbana warukum. Jangan lari-lari, gak apa-apa, ya. Belum dilihatkan, jangan takut. Belum dibuka soalnya, ya. Gak apa-apa, diinjak aja pak, diinjak aja bang, ya. Garisnya gak apa-apa. Cuma minta berdiri bang, permisi dengan hormat, ya. Berdiri gak apa-apa, ya. Gak usah takut, ya. Saya lihatkan, coba garis yang depannya. Mas dibantu sebentar karena kejauhan, nanti saya lihatkan. Kalau nanti setengah kelihatan, setengah 3 dah, nanti dikiranya kata Morgana, ya. Saya bongkar wujudnya. Saya samakan seperti makhluk yang
yang saya bawa ini Pak, cuma ini bukan jenglot ya. Kalau jenglot itu ada rambutnya, ini makhluknya kecil, kurang lebih ada 1 jengkal ya. Makhluknya kepalanya botak. Ini terus terang saja, ini kenang-kenangan dari sahabat saya, yaitu sewaktu saya bermain di daerah Pulau Dewata Bali. Yang nangkap pun bukan saya Pak, nah ini binatangnya ya. Ini saya buka, saya samakan seperti makhluk begini Pak ya. Perhatikan baik-baik. Airnya kita siapkan dulu sebentar, kita bangunkan ini makhluknya, kita lihatkan wujudnya sebentar ya, perlahan-lahan ya. Maka boleh yang punya HP kamera boleh mengambil gambarnya ya. Yang jauh boleh mendekat, yang dekat boleh merapat. Injak aja garisnya udah apa-apa, boleh maju-maju aja nggak apa-apa. Nah ini makhluknya, cuma memang sayang, 1000 kali sayang Pak ya. Sehebat apapun ilmumu, sesakti apapun ilmumu, karena kalau permisi makhluk ini nanti saya lihatkan beserta ini tarinya adik saya lihatkan. Permisi ini tidak bisa melihat dari jangkauan 2 meter ya. Lebih daripada 2 meter saya jamin Anda nggak akan bisa lihat. Maka boleh Anda punya kamera boleh mengambil gambarnya. Yang jauh boleh mendekat, yang dekat boleh permisi merapat ya. Kalau dari jauh itu bukan melihat, namanya mendengarkan ya. Kalau mendengarkan itu ibarat kita menyetel suara radio, terdengar suara orang tapi gak lihat jenis orangnya seperti apa. Kalau ini bukan radio, bukan langsung bukan dilihat di televisi, melainkan dengan secara kasat mata saudara. Hiburan ini permisi hiburan gratis, jangan disawer. Kendati pun hiburan ini nanti ini anak manusia akan didemonstrasikan. Kalau Anda nyawer banyak duit, lempar duit, saya anggap menghina saya, karena datang kemari dan minta saweran, dan minta sumbangan. Kalau tujuan saya nanti mau berniaga, mau berjualan, urusan jualan gampang kembang kecur. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma man arbana bialaikum, Allahumma man arbana biha asma'ul husna. Kalau sudah seperti ini manusianya, ini akan dibongkar langsung, diperlihatkan beserta makhluk ini akan dilihatkan. Akan tetapi nanti yang membongkar makhluk ini beserta adik saya, ini bukan saya orangnya ya. Lainkan saya punya saudara, saya punya pimpinan. Beliau dari mana, siapa nama beliau, nanti beliau sendiri yang akan memperkenalkan dia punya nama dan alamatnya. Apalah artinya sebuah nama, ada air mudah mengalir, ada tongkat mudah diangkat, ada nama mudah dicatat. Maka waktu dan tempatnya langsung saya serahkan kepada beliau. Bagaimana caranya dipertunjukkan, saya minta nontonnya aman ke yaitu aman dan iman. Aman kepada sesama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. So siapkan alat pembakarannya. Taruh di mana tubuhnya, bensinnya disiapkan. Mari kita siksa raga ini anak manusianya sebentar ya. Perlahan-lahan. Waktu dan tempatnya langsung saya serahkan kepada beliau. Jadi ini langsung saja saya bermain Pak, tidak lama-lama. Kami bermain cuma 45 menit saja. Dan merubahkan unak manusia tidak perlu lama, paling lama 2 menit setengah detik. Cuman hanya ini mitos dari kampung halaman saya, karena kami dari suku Pedalaman Dayak, dan magic Dayak ini tidak bisa dilihat dari jangkauan lebih daripada 2 meter ya. Kalau Anda menonton lebih 2 meter, saya pastikan setinggi apapun ilmumu, sebanyak apapun ilmu, saya pastikan Anda tidak bakal bisa melihat, karena penampakan ini hanya bisa dengan jangkauan 2 meter, dan ini yang saya lihatkan cuma kepalanya saja. Cuman mohon maaf Pak, kepala inak manusia tidak jelek seperti hantu kuyang. Inak manusia ganteng mirip seperti artis Korea ya, kulitnya putih, maaf permisi, hidungnya mancung. Ini mohon maaf, masih muda, usia baru 25 tahun. Dia punya nama Gusti Dake Pak. Nih kalau Anda ingin lihat, bisa buka, dia punya kepalanya ya. Tapi maaf, nanti kalau ibunya bagus, jangan ada yang nyawer, nyongkrong, lempar duit. Maju aja semuanya Pak, nggak usah takut, ini tidak berbahaya ya. Maju saja semuanya dan injakkan kaki Anda di mana garis. Maju aja semuanya ya. Nontonnya gratis Pak, tidak usah bayar, semuanya maju. Saya pastikan kalau cuma Anda nonton di sepeda motor tidak bakal bisa melihat, karena penampakan ini hanya bisa lihat dengan jangkauan 2 meter. Dan perlu saya jelaskan Pak, ini mohon maaf ya, ini mohon maaf ya Pak, ini mukanya kayak gini Pak.
Nih ya, maju aja semuanya. Kalau orang Dayak ganteng jangan heran, karena Dayak ini masih keren orang Cina. Jadi mirip-mirip orang Korea, maka maju saja, tidak usah takut. Mohon maaf izin bang ya, izin untuk berdiri sebentar ya, karena saya pinjam roknya. Untuk berdiri sebentar, mohon maaf boleh ya berdiri sebentar. Berdiri ya. Nih saya bongkar, maaf permisi, dia punya kepalanya dulu. Maju saja semuanya, injakkan kakimu di mana garis ya. Biar Anda bisa melihat dengan jelas, biar Anda bisa nonton dulu. Bang, tolong ini kursinya, maaf permisi, kita lagi maju. Sini Pak, sini mohon maaf ya. Dan garis yang sebelah sini tolong dikecilkan saja, saya tidak mau besar-besar, kecil saja. Cukup. Maju saja semuanya. Dan perlu saya jelaskan, ini mitos Dayak sudah dibuktikan dengan jutaan manusia. Barang siapa seorang laki-laki yang bisa melihat rubahnya wujudnya manusia, maka laki-laki itu akan memiliki kejayaan, akan memiliki rezeki yang besar. Ini mohon maaf, ini sudah dibuktikan dengan jutaan manusia. Dan yang perempuan yang bisa melihat nanti rubahnya wujudnya manusia, maka maaf permisi Pak, yang perempuan itu akan mendapatkan jodoh yang baik, punya rezeki yang besar. Ini udah dibuktikan dengan banyak orang. Maju saja, ini mukanya Pak, maju aja semuanya Pak, maju aja, nggak apa-apa, nggak usah takut. Difoto saja, dipotret di video, ya. Maju aja, injakkan di mana garis. Ganteng, bukan saya nggak percaya, bukan maaf permisi jelek, ini ganteng Pak. Maaf Pak, dia punya tinggi 170. Ini mohon maaf kulitnya putih. Ini mohon maaf ya, nih mukanya kayak gini Pak. Nanti setelah 2 menit 3 detik, tidak manusia akan bisa rubahkan dia punya karakter, sifat dan wujud. Ini tidak pakai topeng ya. Minta tolong Bang, ambilkan segelas air putih Pak kemari. Ini Pak, cara merubahkan wujud manusia seperti ini. Cuman mohon maaf ya, sekali lagi ini hanya sekedar hiburan saja, karena tujuan kami datang kemari ingin berniaga. Tahu berniaga Bang? Berniaga itu dagang, paham tidak? Sama dulu dengan Rasulullah, Nabi besar kita dulu juga berdagang ya. Kami nanti ingin berdagang, cuman kalau dagang nomor 27, saya ingin bermain hiburan dulu, setelah hiburan selesai nanti kami akan dagang. Kalau masalah dagang laku, alhamdulillah, tidak laku ya tidak apa-apa. Yang penting manusia sifatnya usaha, Allah yang tentukan. Benar apa tidak? Dan kami dagang tidak memaksa, mau beli syukur, nggak beli juga nggak apa-apa. Paham apa tidak? Jadi mohon maaf ya, tujuan datang kemari mau berniaga, berdagang, cuman ada hiburannya Pak. Tujuan hiburan apa? Supaya orang berkumpul ya, nanti dari dagangnya enak ya. Ini lihat. Ini Pak, cara merubah manusia seperti ini. Di sini ada segelas air putih. Maka air putih ini kalau ketemu sama tukang warung untuk mencuci piring. Air putih ini kalau ketemunya dengan dukun santet jadi racun, ketemu dengan kiai jadilah obat, ketemu dengan kami orang Dayak untuk bermain hiburan. Ini yang dikenal dengan nama ilmu manaja antang, yang dikenal dengan nama tahu sebelum terjadi. Apa itu tahu sebelum jadi? Maaf, suatu misal nanti Anda boleh bertanya, kalau ada barangmu yang hilang, ada keluargamu yang hilang, silahkan tanya. Punya keluarga yang hilang, insya Allah kalau mati dan kuburnya, kalau hidup insya Allah dan orangnya. Karena rumah orang Dayak itu 24 jam tidak pernah digembok, nggak pernah dikunci. Harta semua ada di almari, emas, duit, harta benda ada di almari, bahkan 24 jam. Rumahnya nggak pernah digembok, nggak pernah dikunci. Maaf, tidak ada penjaga, alhamdulillah tidak ada pencuri, tidak ada permisi yang ngambil barang orang Dayak. Tapi saya pastikan kalau ada orang jahat masuk di lingkungan orang Dayak, tujuannya mau jahat, insya Allah ketangkap orangnya. Karena orang Dayak permisi memiliki ilmu tahu sebelum terjadi, yang dikenal dengan nama ilmu manaja antang. Saya ingin bukti Pak Dayak, baik, ini manusia satu tutup dia punya matanya semuanya. Ya, satu tutup dia punya matanya, satu tutup telinganya supaya tidak melihat apa-apa. Penutupnya 1, 2, 3 kain, 4, 5 kain, 6 kain, saya tutupkan semuanya. Betul apa tidak? Benar apa tidak? Semua tebal. Baik, sekarang
saya coba-coba akan panggil roh lur kami orang Dayak. Nih saya tunjukkan ya Pak, cara orang Dayak memanggil roh goib, roh leluhurnya yang sudah mati ribuan tahun yang lalu. Wahai penguasa jagat raya, yaitu di bumi Pulau Borneo, wahai panglima burung, wahai panglima kumbang, wahai panglima api, panglima air, dan panglima angin, panglima tanah, datanglah untuk menyusup dalam jasad raga inak manusia. Wahai panglima langit dan panglima awan, datanglah untuk menyusup dalam jasad raga inak manusia. Datanglah seperti angin, datangmu tak kujemput, pulangmu tak kuantar. Susupi jasad raga inak manusia dengan kekuatan roh kudusmu. Tolong inak manusia berikan kekuatan, tahu sebelum terjadi. Lalu rubahkan inak manusia dia punya rupa, rubahkan dia punya bentuk tubuh, sifat dan wujudnya. Rambut yang hitam tolong rubahkan menjadi putih, badan biasa tolong jadikan belang, bibir rapi tolong keluarkan 2 jengkal taringnya, wajah saya minta dibikin berbulu seperti bulu binatang. Ya Allah, ya Tuhanku, yang menciptakan langit, yang memiliki bumi, hanya padamulah aku memohon, hanya padamulah aku meminta, karena aku percaya Engkau yang Maha Kuasa, dan aku percaya Engkau adalah sumber kehidupan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kekuatan dengan ilmu-Mu yang suci dan abadi. Mau bermain pasti kesurupan macam ini kalau dia ingin melihat kalau panggil leluhurnya. Cuman ada penonton yang beri, apakah benar Pak Daya itu leluhurmu sudah datang? Mari kita uji. Ya baik, biasa Pak. Apakah benar ini leluhur kami sudah datang? Kalau memang benar ini leluhur kami sudah datang, saya ingin bertanya dari mana asal usulmu, siapa namamu, tolong katakan dengan aku yang panggil kau ini. Datang dari angkat pisau angin, yang datang dari dalam pisau angkat. Kalau memang benar ini adalah Roh Kudus yang sudah masuk dalam jasad raga inak manusia, sanggupkah kau buktikan? Mata inak manusia tutup, apakah bisa melihat? Jumlah penonton semua ada berapa? Apakah kamu mengerti? Yang laki-laki berapa? Yang perempuan berapa? Kamu mengerti? Matamu tertutup, kau bisa melihat? Benar-benar yang pegang HP itu dia pakai apa? HP-nya sebutkan warna apa? Dia pakai sepatu, pakai sendal. Di sebelahnya perempuan itu jelaskan dia pakai baju warna apa? Pakai sepatu, pakai sendal. Perempuan yang pegang HP kamu tahu kaosnya warna apa? Sebelahnya kelihatan dia pakai maaf permisi, yaitu kaos warna apa? Membawa apa? Pakai sendal, pakai sepatu. Yang sebelah sana tolong sebutkan bapak itu pakai kaos warna apa? Sedang apa dia? Benar apa tidak Pak? Benar apa tidak? Baik, kalau yang dekat ngerti, yang jauh pun juga mengerti. Benar-benar bapak ini pakai apa? Sebutkan kata mana yang warna apa? Baik, kalau ini perempuan maaf permisi dia pakai sepatu, pakai sendal. Tolong sebutkan sepatunya warna apa? Baik, baju dalamnya tolong sebutkan warna apa? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Pak Daya katanya manusia ini bisa berubah, dia punya wujud. Tidak percaya semuanya maju, injakkan di mana garis. Kalau rezekimu ingin besar, maju aja semuanya. Kalau rezekimu ingin besar, maju. Kalau kamu takut punya suami, kamu tidak akan menikah seumur hidup. Takut permisi punya pacar, kamu gak akan punya pacar, maju aja. Hanya orang yang sanggup menginjakkan garis, maka rezekinya akan besar. Ya, maju aja semuanya. Tolong garis depan, tolong dikecilkan. Orang yang tidak
maaf permisi Pak, orang yang tidak sukses itu rata-rata orangnya penakut. Tapi orang yang maaf berani, insya Allah sukses dalam hidupnya. Maju semuanya, isakan gimana keris, maju Pak. Oh, karena takut itu adalah maaf permisi, naluri. Apa yang Anda takutkan belum tentu terjadi. Benar apa tidak Bang? Contohnya seperti Anda naik motor kenceng belum tentu jatuh. Benar apa tidak? Naik pohon tinggi belum tentu Anda jatuh. Benar apa tidak? Ada yang terjun dari helikopter, ada yang terjun dari pesawat dengan jarak 6.000 kaki, tapi selamat, tidak terluka. Benar apa tidak? Saya tunjukkan kalau Anda ingin tahu ilmu. Pak Daya, kalau memang benar ini ilmu, saya pengen bukti. Baik, saya buktikan. Cuman saya buktikan, saya ingin pinjam satu penonton. Kenapa? Kalau yang buka saya nanti bisa saya main sulap. Benar apa tidak? Baik, saya akan buktikan. Tapi maaf, kalau saya buktikan jangan dibilang nanti saya pamer ilmu. Saya kesini mau cari saudara Pak, bukan mau cari musuh. Kalau cari musuh barang mudah, orang jangan diludahi jadi musuh. Kalau saya kesini mau cari saudara, saya merantau ke 27 provinsi Indonesia, saya nggak punya musuh. Dan saya tidak pernah merugikan orang lain. Apa tidak? Saya kesini tujuan berniaga, ingin jualan, cari nafkah buat keluarga. Apa tidak? Tidak mau cari jago-jagoan, tidak ada. Zaman sekarang sudah tak ada yang jago cuma ada dua. Satu Allah, yang dua pemerintah. Benar apa tidak? Salah, tangan dua jadi satu. Benar apa tidak? Pak, hendak tolong mas sebentar. Hendak tolong sini. Tidak apa, hendak tolong sebentar. Karena kita hidup di bumi ini, sini Bang. Hidup di bumi ini harus saling tolong menolong. Karena kita hidup lahir ditolong sama orang. Benar apa tidak? Betul Bang. Contohnya kita mau melahirkan, masuk ke dukun bayi, minta tolong sama dukun bayi. Mau masuk ke rumah sakit disesar, minta tolong sama dokter. Benar apa tidak? Mau besar disuapin dengan kedua orang tua kita. Namanya manusia ya. Mati pun kita bakal dikubur sama orang, dipikul sama orang, dikalikan tanah sama orang. Jadi hidup ini harus saling tolong menolong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tapi tidak boleh saling merugikan. Assalamualaikum. Menolong saya sukses? Baik, ikhlas. Buka tanganmu Bang. Saya ini hanya untuk sekedar hiburan. Saya kasih tahu kalau ilmu itu ada. Karena banyak zaman sekarang ini orang berpikir tentang ilmu itu abu-abu. Tolong bawakan kemari, itu bungkusan merah, bawa kemari. Nah, ini ada bungkusan merah Bang, tapi ini bukan jimat. Ini namanya pusakanya orang layak, kecil segini Pak. Cuman kalau kamu taruh dalam jok motormu, boleh tabrakan, nggak hancur kau punya motor. Tapi insya Allah nggak hancur kau punya kulit. Kalau kamu taruh dalam mobil, tabrakan mobilmu hancur, belum tentu tanganmu patah. Nih, saya buktikan kekuatannya, genggam. Kalau begitu Pak Daya, saya ingin minta, boleh, nanti saya kasih buat kenang-kenangan Bang. Karena orang Dayak itu percaya dengan karma baik dan karma buruk. Karena Anda sudah menolong saya, itu Anda akan kena karma baik. Paham ya? Nah, saya akan berbuat kebaikan dengan Anda, karena Anda sudah berbuat baik dengan saya pun akan membalas dengan kebaikan. Nanti Anda saya kasih kenang-kenangan pusaka dari Kalimantan. Ini yang kamu pegang, insya Allah. Tapi ini bukan jimat, ini orang Kalimantan, orang Dayak percaya ilmu ini kalau dibawa selamat, bukan kebal ya. Orang Dayak tidak percaya kalau ada manusia kebal, karena manusia ini punya apes. Benar apa tidak? Paham apa tidak? Nah, ini maaf, agamanya bacakan bismillah saja Bang, saya tunjukkan ilmu. Kalau cuma Anda ingin minta ilmu seperti ini, nggak usah bayar di Kalimantan. Tidak ada mahar, tidak ada mas kawin, tidak pakai duit-duitan. Apa tidak? Tolong ambilkan Bang, bawa kemari. Ini kekuatan ilmunya orang Dayak. Dites dulu Pak. Nggak apa-apa, dites saja, nggak apa-apa. Penonton biar lihat itu tajam apa tidak. Nah, kita tes. Tajam Bang. Kita tes ya. Ini bukan untuk kebal Bang, tapi untuk selamat. Buat apa kebal kalau nggak selamat? Benar apa tidak? Ini kekuatannya. Yang penting tujuannya baik, mau selamat, berdoa minta kepada Allah supaya kita diselamatkan dan dibukakan pintu rezeki. Cuman kalau kamu bawa pusaka saja, jangan dibawa nanti ke tukang cukur rambut. Takutnya ngetes besoknya tukang cukur. Lah contohnya seperti apa? Maju kemari.
dunia dipakai dengan Anda pun bisa. Paham tidak? Bukan untuk kebal, tapi untuk selamat. Kalau dikasih ilmu daya, bilang apa? Terima kasih. Tambahkan ini pusaka di sini, Bang. Nih, tambahkan saja. Buka. Anda lihat mata Anda terjun ke sini. Ini pusakanya orang Dayak. Ada yang punya rokok sebatang, Bang? Apa saja boleh? Hah? Punya. Oh, boleh minta sebatang. Nah, tolong deh untuk sesaji, tolong dibakarkan, taruh di sini. Terima kasih, Pak. Sesaji ya. Nih, tolong bakarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kekuatan ilmu Dayak. Ya. Pak Dayak, kalau memang betul ilmu, kalau saya hidupnya susah, bagaimana caranya? Gampang. Pak, tolong maaf permisi, lihat itu motor. Baik, itu motor plat nomornya berapa, kamu mengerti? Benar, yakin yang parkir motor siapa, saya nggak ngerti. Tolong jelaskan, kalau kau bisa menebak dengan benar, kalau memang benar ada perasaan dan benar-benar kamu tahu berapa plat nomornya itu. Maaf ya, Pak. 100.000 kau tembakkan togel, bandarnya bangkrut. Benar apa tidak? Betul apa tidak? Maju semua sekarang. Maju semua di garis. Maju. Buka sama saya. Gak usah takut deh. Maaf permisi, hidup gak perlu takut. Kalau nanti kaput nikah, gak pernah punya suami. Takut pacaran, jomblo seumur hidup. Takut cari kerja, ya seumur hidup gak dapat pekerjaan. Tuh ya. Sambil bercanda ya. Kita sambil karena ada pepatah mengatakan banyak hiburan itu awet muda. Banyak hiburan panjang umurnya. Paham ya? Dan saya kesini, Bang, maaf permisi, bukan cuma hiburan saja. Saya juga akan membantu masyarakat Karawang. Ya. Contohnya kalau ada malam nanti yang punya penyakit, boleh berobat dengan saya gratis tanpa dipungut biaya, Pak. Saya tidak mengambil sepeser pun uang Anda. Kalau ada orang yang lumpuh kemari, boleh sampai sudah di kursi roda, pakai tongkat, insya Allah saya jalankan di sini. Ambilkan obatnya, Pak, kemari. Yang punya penyakit pinggang boleh maju kemari, Pak. Yang sudah menaun sakit pinggang katanya berobat kemana saya sembuh, saya obati. Yang punya kaki katanya suka kebas-kebas yang dinamakan asam urat, sakit pinggang, maaf permisi, dada sesak, banyakkan merokok nikotin, nanti saya obati gratis ya. Nih, maju semuanya, injakkan di mana garis. Maju aja, Pak, ini mau saya robahkan dia punya wujudnya benar-benar. Cuman kalau nanti jadi perempuan cantik, maaf permisi, Anda jangan jatuh cinta. Maaf, ini saya buktikan kekuatan ilmunya orang Dayak. Pak Dayak, saya ini punya penyakit sakit pinggang, nyeri sendi, punya penyakit leher kaku, dada sesek, dada panas, pinggang panas, nanti saya obati, Pak. Ada yang punya penyakit, maaf jalannya lagi sakit, ada nggak? Ada nggak kolesterol, darah tinggi? Ada nggak? Sini. Ibu sakit apa? Sini, nggak apa-apa, saya obati, Bu. Kakinya sakit? Ada, siapa? Ya, bengkak-bengkak, saya obati. Nggak usah malu-malu. Ada, nggak usah malu-malu, gratis. Gratis di terapi ya. Sini. Gratis, nggak bayar, ada nggak? Iya. Apa yang punya penyakit, Bapak silakan, Pak. Ini gratis, Pak, tanpa dipungut biaya ya. Ini obatnya, Pak. Yang tangannya katanya lagi bengkok, bekas tabrakan, atau kakinya bengkok, yaitu tulangnya. Nanti tinggal digosok saja dengan obat saya, Pak. Insya Allah yang tangannya bengkok akan lurus kembali. Kalau cuma masuk angin, nggak perlu dikerok-kerok, cukup dibalur saja. Paham ya? Ada yang punya penyakit permisi, sakit pinggang, sakit kaki, ada enggak? Ya, capek-capek pegel itu encok rematik ada? Dicoba aja, nih dicoba aja, Pak, boleh dicoba obat saya, oleskan saja di mana yang sakit, insya Allah penyakit pun sembuh. Ini obat saya dulu, Pak, yang menemukan anak SMK yang ibunya maaf permisi punya penyakit payudara, dimasukkan ke dokter, dia tidak ada memberi biaya, lalu anak SMK itu pergi ke hutan, lalu dia dapat yang namanya kayu, Pak. Paham ya? Ini kayu bacaka, ini obatnya, lalu ibunya yang kanker payudara, maaf tanpa operasi disembuhkan dengan ini obat. Cukup dioles saja. Ya, yang perutnya besar oleskan saja, Pak. Insya Allah kempes langsing kembali seperti gadis. Yang perutnya gede, perempuan atau laki-laki ya. Kalau mau berbayarkan aja di mana yang sakit, silakan, Pak. Ini gratis, Pak. Saya obatnya saya gratiskan itu. Ya, kalau mau coba boleh silakan. Gratis, Pak. Tidak saya jual, tidak.
yang sakit, oleskan lehernya. Sakit kepala, sakit gigi, oleskan di mana giginya, ya. Ini mohon maaf, kalau sakitnya kaki, oleskan di mana kakinya. Gak apa-apa, gak bayar, gratis. Nah, cepet sedikit. Nah, itu obatnya Pak, yang saya jual nanti ya. Jerawat oleskan aja di sini ya. Coba yang lain Bang. Yang lain lagi.